Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Agit Smilati, saya dari kelompok 13. Rekan saya yaitu Faradila Azhara dan Sheila Nur Afifah. Video ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan yang diampu oleh dosen tercinta kami yaitu Ibu Andina Ananda Yusuf SEMM dan Pak Yasef Azeri SPD MKom. Kebetulan kelompok kami mendapatkan materi tentang teori dan penerapan National Health Account atau NHA dan District Health Account atau DHA. Kalian penasaran gak sih NHA dan DHA ini apa? Tonton saja video ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu NHA. Pengertian NHA atau National Health Account adalah sistem yang dirancang untuk mengukur dan memantau aliran sumber daya dalam sektor kesehatan suatu negara. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang memakai atau menggunakan sistem NHA dan DHA ini. Nggak semua negara memakai sistem ini. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pengeluaran kesehatan, termasuk sumber dananya, distribusi pengeluarannya, dan efisiensi penggunaan dana tersebut untuk apa saja. Elemen utama dalam NHA ada 4 elemen utama. Elemen yang pertama yaitu sumber dana atau financing source. Ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pemerintah pusat dan daerah. Pastinya pemerintah sangat berperan aktif banget dalam pendanaan. Poin yang kedua yaitu ada asuransi kesehatan nasional dan swasta. Poin yang ketiga ada pembayaran langsung dari rumah tangga, out of pocket payment. Yang keempat ada bantuan internasional atau donor asing dan organisasi internasional. Elemen utama yang kedua yaitu skema pembiayaan atau financing schemes. Ada 3 poin. Poin yang pertama, program jaminan kesehatan nasional JKN di Indonesia. Pastinya kalian udah nggak asing lagi kan tentang JKN ini. Yang kedua ada asuransi kesehatan swasta, dan yang ketiga ada pembayaran langsung dari pasien. Elemen utama dalam NHA ini yang ketiga yaitu ada penyedia layanan atau providers. Ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu rumah sakit. Bisa rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Poin yang kedua, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Biasanya puskesmas ini ada di kecamatan-kecamatan atau desa-desa. Poin yang ketiga yaitu klinik, dan poin yang keempat yaitu dokter umum dan spesialis. Elemen utama yang keempat atau yang terakhir yaitu jenis penggunaan atau functions atau fungsinya. Ada 4 poin. Poin yang pertama, layanan kesehatan preventif. Contohnya adalah imunisasi atau kampanye kesehatan masyarakat. Yang kedua, obat-obatan dan perlengkapan medis. Yang ketiga, administrasi kesehatan. Dan yang keempat, penelitian dan pengembangan kesehatan. Di sini ada langkah-langkah penyusunan NHA. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari Kementerian Kesehatan, lembaga asuransi, rumah sakit, survei rumah tangga, dan organisasi internasional. Jadi kalau kita nyari data tuh nggak bisa dari katanya, kita harus ada buktinya atau nyatanya. Nah, penyusunan yang kedua yaitu klasifikasi dan kategorisasi. Data dikategorikan berdasarkan elemen utama NHA yang tadi disebutkan, yang 4 tadi disebutkan, untuk memastikan bahwa setiap aliran dana dicatat dan dilacak dengan benar. Jadi NHA ini nggak bisa ketuker. Yang ketiga ada analisis dan pelaporan. Data dianalisis untuk memahami pola pengeluarannya seperti apa, mengidentifikasi kesenjangannya apa saja, dan menilai efisiensi penggunaan dana. Hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada pembuatan kebijakannya, pemangku kepentingan, dan bisa ke publik juga.
Implementasi NHA. Dalam NHA, belanja kesehatan yang dihitung adalah belanja yang merupakan konsumsi akhir atau final consumption, baik berupa barang maupun jasa pelayanan yang dikonsumsi oleh penduduk setempat, sehingga dihasilkan sendiri maupun impor dalam periode 1 tahun. Definisi belanja kesehatan itu sendiri yaitu belanja untuk seluruh aktivitas yang tujuan utamanya untuk meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan, mencegah penurunan status kesehatan, serta mengurangi dampak akibat jatuh sakit. Di sini ada juga implementasi NHA, yaitu ada atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Ini bisa disebut juga produk domestik bruto. Ada 2, harga berlaku dan harga konstan. Nah, dari gambar di sini perbedaannya apa sih? Yang pertama itu perbedaannya sendiri atas dasar harga berlaku dan konstan adalah yang harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, biasa disebut pendapatan per kapita normal. Kalau harga konstannya, harga tetap menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar, disebut produk domestik bruto real. Perbedaan yang kedua, atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, apakah agraris atau industri. Untuk harga konstannya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dan perbedaan yang ketiga, untuk harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Kalau atas dasar harga konstannya untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Kalau tadi kan yang harga berlaku itu kan bukan mengukur laju dan diperdagangkan. Kalau konstan itu ya tidak diperdagangkan, melainkan untuk mengukur lajunya, gitu kan, untuk memantau, gitu kan. Nah, di sini kan sudah jelas ada gambar dari tahun ke tahunnya, bisa dilihat saja. Yang sebelah kiri ada atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 ke 2020, dan di sebelah kanan ada atas dasar harga konstan dari 2012 ke 2020. Sebenarnya ini tidak mengalami penurunan, tapi karena 2020-2021 itu pastinya ada penurunan karena ada pandemi, ada corona gitu ya, sangat mempengaruhi inflasi banget sih. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu DHA atau District Health Account. DHA adalah suatu alat atau sistem yang digunakan untuk melacak, mengelola, dan menganalisis pembiayaan kesehatan di tingkat distrik atau kabupaten. Distrik itu kabupaten, jadi ini tingkat kabupatennya. Kalau yang tadi NHA itu nasional, lebih luas lagi. Nah, DHA ini memungkinkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana sumber daya kesehatan dialokasikan, dari mana asalnya, dan bagaimana mereka digunakan. Tujuan utama dari DHA ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesehatan. Jadi nggak ada tuh yang ditutup-tutupin lagi, semuanya benar-benar transparansi dipublikasikan. Ini masih sama kayak yang tadi. DHA memiliki banyak manfaat yang signifikan. DHA membantu para pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana dana kesehatan dialokasikan dan digunakan. Selain itu, DHA dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam pembiayaan dan penggunaan layanan kesehatan. Jadi bisa mengetahui perbedaannya itu seperti apa. Dengan informasi ini, kebijakan yang lebih adil dan efisien dapat dikembangkan. DHA juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem kesehatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan.
Jadi masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan DHA ini. Penerapan District Health Account DHA. DHA telah diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang Agis jelasin tadi di awal, Indonesia merupakan salah satu negara yang memakai sistem NHA dan DHA. Nah, di Indonesia pertama kali DHA ini diterapkan pada tahun 2005. Jadi sudah 20 tahun kurang gitu. Baru 19 tahun lah. Sekarang baru 2024 gitu kan. Tapi cuman ada di beberapa kabupaten atau kota, jadi belum semuanya gitu, hampir semuanya. Nah, penerapan DHA di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Penerapan DHA juga didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan WHO. Penerapan District Health Account, misalnya sebuah kabupaten di Indonesia, contohnya misalkan Kabupaten X memutuskan untuk mengimplementasikan DHA untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana kesehatan. Yang pertama harus dilakukan adalah pengumpulan datanya terlebih dahulu. Dinkes Kabupaten X, Dinas Kesehatan Kabupaten X mengumpulkan data anggaran dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan keuangan dari rumah sakit dan puskesmas, serta data dari program donor seperti UNICEF dan WHO. Yang kedua, ada klasifikasi dan analisis klasifikasi. Sumber dananya bisa dari APBD, APBN, donor internasional, dan pembayaran individu. Penggunaan dananya, layanan kesehatan primer, layanan kesehatan sekunder, promosi kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Analisisnya misalkan menunjukkan bahwa 60% dari total dana digunakan untuk layanan kesehatan sekunder atau rumah sakit, sementara hanya 20% untuk layanan kesehatan primer, puskesmas. Yang ketiga, penerapan District Health Account ada pelaporan. Laporan disusun dengan temuan utama dan rekomendasi seperti perlunya meningkatkan alokasi dana untuk layanan kesehatan primer untuk memperkuat puskesmas. Laporan ini dipresentasikan dalam rapat dengan bupati, anggota dewan, dan perwakilan pejabat terkait. Jadi setelah melakukan DHA ini akan diadakan rapat dengan pejabat setempat gitu kan, seperti bisa dengan bupati, wali kota gitu. Di sini ada contoh penerapan DHA di Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Yogyakarta adalah salah satu daerah yang telah menerapkan DHA dengan dukungan dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Proses penerapannya melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan seperti yang tadi dijelasin penerapannya. Nah, di Kabupaten Kulon Progo ini pengumpulan datanya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk APBD-nya, dana pusatnya, jaminan kesehatan nasional atau JKN, serta sumber lain seperti dana desa. Yang kedua ada analisis. Analisis dilakukan untuk memahami alokasi dan penggunaan dana kesehatan. Fokus analisis termasuk pengeluaran untuk pencegahan, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelaporannya, hasil analisis dituangkan dalam laporan yang kemudian digunakan untuk perencanaan kesehatan lebih lanjut. Laporan ini membantu dalam mengidentifikasi prioritas kesehatan dan alokasi anggaran yang lebih efisien. Terima kasih telah menonton video ini. Saya dari perwakilan kelompok 13 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.